Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sampurasun. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aini, biasa dipanggil Aulia. Kali ini Aulia dan teman-teman dari kelompok 1 akan membahas tentang organisasi GNB atau Gerakan Non-Blok. Sebelum masuki pembahasan, Aulia memperkenalkan dulu teman-teman dari kelompok 1 nih. Yang pertama ada Anissa Ayu, yang kedua ada Hilda Nuraini, yang ketiga ada Anissa Maulidia, yang keempat ada Ainur Septianti, yang kelima ada Elis Cantika, yang keenam ada Selviana Rahman, yang ketujuh ada Cindy Sudartiani, dan yang terakhir ada Ajeng Nadia Ayuning Tias. Buat teman-teman yang mau tahu tentang organisasi GNB, yuk simak videonya sampai akhir. And the world was changed outside the existing power blocks thousands of years. Kata non-blok diperkenalkan pertama kalinya oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun 1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain, terutama blok timur. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979. Terdapat 5 tokoh pendiri gerakan non-blok. Mereka adalah Perdana Menteri. Yang pertama, Jawaharlal Nehru dari India. Yang kedua, Presiden Soekarno dari Indonesia. Yang ketiga, Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Yang keempat, Presiden Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Yang kelima, Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Pembentukan gerakan non-blok dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia II, di mana terjadi Perang Dunia II, di mana terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua kubu tersebut saling berebut pengaruh dan yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan beberapa pemimpin negara lainnya mencetuskan gerakan non-blok atau GNB. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menentang apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Tujuan berdirinya GNB yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kegiatan solidaritas yang terjadi antara sesama negara berkembang yang bertujuan untuk mencapai persamaan, kemakmuran, dan kemerdekaan. Yang kedua, turut berpartisipasi dalam meredakan ketegangan dunia yang diakibatkan dari terjadinya perseteruan blok barat dan blok timur. Dan yang terakhir adalah berupaya untuk membendung berbagai pengaruh buruk baik yang berasal dari blok barat maupun blok timur. Indonesia memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam gerakan non-blok. Di antaranya peran Indonesia dalam GNB ialah yang ke-1, Indonesia sebagai pelopor GNB. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah dari KAA serta KTT. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara pemimpin GNB. Yang keempat, Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB. Yang kelima, Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT GNB yang ke-10. Keenam, Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam KTT GNB. Yang ketujuh, Indonesia berperan dalam meredahkan konflik internasional. Yang kedelapan, Indonesia membantu menyelesaikan masalah utang luar negeri. Yang kesembilan, mendirikan pusat kerjasama teknik selatan GNB. Yang ke-10, aktif mengupayakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam GNB. Dilansir dari peran Indonesia dalam gerakan non-blok 2020 karya Ahmad Sofyan, dalam GNB Indonesia berperan sebagai salah satu kelompok pembentukan organisasi ini. Bisa dikatakan bahwa peran Indonesia dalam GNB merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif. Selain mempelopori gerakan non-blok GNB, Indonesia juga berperan dalam penyelenggaraan KTT, Konferensi
gerakan non-blok pada 1992, di mana Indonesia berupaya menuntaskan masalah utang luar negeri dari negara berkembang miskin memperkuat kerjasama antar negara. Misalnya, Indonesia dan Brunei Darussalam mendirikan pusat kerjasama teknik selatan GNB di Jakarta. Pengaruh adanya GNB terhadap dunia yaitu 1. Indonesia semakin diperhitungkan dalam kaca politik dunia. 2. Kerjasama bilateral dan multilateral dengan anggota-anggota negara non-blok. 3. Transfer informasi dan teknologi dengan anggota negara non-blok. 4. Dukungan politik atas kedaulatan negara Republik Indonesia. ገለልተኛ አገሮች በተደረገው ጥሪ መሰረት ነው። ስለዚህ ከሁሉ አስቀድሞ ስራችንን ከመጀመራችን በፊት ገለልተኛ ምን ማለት እንደሆነ For 5 days, the heads of state and government of countries in Europe, Asia, Africa, and Latin America Berikut ini hasil dari KTT Non-Blok 1-15. Pertemuan ke-1 hasil dari konferensi adalah GNB akan berperan dalam wadah KTT Non-Blok untuk memerangi imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, serta Zionisme. Pertemuan kedua hasilnya adalah melakukan kerjasama dalam bidang kebudayaan. Pertemuan ketiga hasilnya adalah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara berkembang. Pertemuan keempat hasilnya adalah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Afrika. Pertemuan kelima hasilnya adalah menolak penggunaan senjata nuklir. Pertemuan keenam hasilnya adalah mempertegas perlawanan kepada dominasi ekonomi asing yang menyengsarakan rakyat. Dan pertemuan ketujuh hasilnya adalah pembahasan akan negara Kuba yang pro-Uni Soviet. Pertemuan ke-8 hasilnya adalah menekankan kerjasama dalam masalah sosial. Pertemuan ke-9 hasilnya tidak terlalu jelas karena saat itu sedang terjadi perpecahan. Pertemuan ke-10 hasilnya adalah melakukan kerjasama ekonomi. Pertemuan ke-11 hasilnya adalah semua negara non-blok ingin rekonstruksisasi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan ke-12 hasilnya adalah bekerja sama dan saling mendukung antar negara non-blok. Pertemuan ke-13 hasilnya adalah menerima anggota baru yaitu Timor Leste, Saint Vincent, Grenadines. Pertemuan ke-14 hasilnya adalah bekerja sama dalam melawan terorisme dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Pertemuan ke-15 hasilnya adalah menyepakati akan dibentuknya komunitas internasional. Gimana teman-teman, sekarang jadi tahu kan apa itu organisasi GNB? Jadi teman-teman, untuk pembahasan kali ini Aulia cukupkan sampai di sini ya. Aulia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau tutur kata yang tidak enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.